Erick Thohir temui timnas U23 dan beri pesan agar tak gentar menghadapi permainan keras Vietnam. Ia meminta pemain tetap disiplin dan fokus pada strategi pelatih Van den Berg. Media Vietnam waspada terhadap kiper U23 Indonesia, Ardiansyah, yang tampil impresif di semifinal. Refleks cepat dan ketenangannya membuat lini depan Vietnam harus kerja ekstra keras. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, pindah ke Cremonese dengan status pinjaman dari Como. Kehadirannya perkuat eksistensi pemain Indonesia di Serie A. Striker timnas Ole Romeni cedera parah usai Piala Presiden akibat tackle pemain Arema. Ia kemungkinan absen sepanjang awal musim dan diragukan tampil di kualifikasi Piala Dunia. Transfer Jay Itzes ke Genoa terancam gagal karena Venezia mematok harga 10 juta euro. Genoa mulai pertimbangkan alternatif lain yang lebih murah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Menjelang laga final Piala AFF, Erick Thohir secara langsung menyambangi skuad Timnas U23 Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Erick memberi pesan tegas kepada para pemain untuk mewaspadai gaya bermain keras yang biasa ditunjukkan oleh Vietnam. Laga final yang dijadwalkan pada 29 Juli 2025 itu menjadi pertemuan ulang antara kedua tim setelah partai final serupa pada edisi 2023. Saat itu, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam lewat adu penalti dalam pertandingan yang penuh tekanan dan benturan fisik. Erick Thohir mengingatkan para pemain agar tetap siaga menghadapi kemungkinan permainan agresif dari lawan. Dalam sesi motivasi yang ia sampaikan, Erick menyentil insiden 2 tahun lalu sebagai pelajaran berharga. Ia juga meminta para pemain tetap fokus menjalankan strategi pelatih kepala Gerald Van den Berg dengan kedisiplinan tinggi. Erick juga menegaskan bahwa sebagai tuan rumah, Indonesia harus bermain berani, tapi bukan berarti bermain kasar. Ia menyebut, Vietnam telah 3 kali tampil di final dan 2 kali menjuarai ajang ini. Catatan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Garuda Muda untuk tampil penuh semangat. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Erick menekankan pentingnya kekuatan mental dan konsentrasi penuh selama 90 menit pertandingan. Menurutnya, hanya dengan fokus dan determinasi tinggi Indonesia bisa keluar sebagai juara. Selain menyemangati tim secara keseluruhan, Erick juga menyempatkan berbicara langsung dengan Jens Raven. Striker muda ini sempat mengalami cedera ringan pada laga semifinal melawan Thailand. Kabar baiknya, kondisi Jens kini membaik dan siap turun kembali. Hal yang sama juga berlaku bagi Arkan Fikri, yang telah pulih dari cedera dan siap tampil maksimal. Menariknya, bukan sosok Jens Raven yang menjadi sorotan utama dari pihak lawan. Media Vietnam justru memberikan perhatian khusus kepada kiper timnas U23 Indonesia, Muhammad Ardiansyah. Penjaga gawang muda ini disebut sebagai perisai baja yang sulit ditembus, terutama setelah penampilannya yang memukau saat menghadapi Thailand di semifinal. Vietnam menyadari bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya berasal dari lini serang, tetapi juga dari pertahanan yang solid. Dan di balik pertahanan itu, Ardiansyah berdiri sebagai tembok terakhir yang tangguh. Media Vietnam menyebut Ardiansyah sebagai sosok yang tenang, memiliki refleks cepat, dan sangat tepat dalam menempatkan posisi di bawah mistar. Terutama setelah penampilan sebelum Thailand U23 di semifinal, tulis Detau dalam ulasannya. Kiper milik PSM Makassar ini dianggap menjadi tantangan nyata bagi lini depan Vietnam. Kemampuan Ardiansyah dalam membaca arah bola, baik dari serangan langsung maupun umpan silang, membuatnya jadi kunci pertahanan Garuda Muda. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, disebut telah menonton langsung laga semifinal Indonesia dan kini tengah mempersiapkan strategi khusus untuk menembus lini pertahanan yang dikawal Ardiansyah. Final kali ini diprediksi akan berlangsung ketat. Meski bermain di kandang lawan, Vietnam tetap datang dengan ambisi besar. Namun mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan Indonesia, mereka harus melewati ujian berat bernama Ardiansyah. Dengan kinerja yang stabil, refleks yang baik dan kepercayaan diri yang tinggi, Ardiansyah pasti akan menjadi tantangan maksimal bagi Vietnam U23, tulis Detau. Tak pelak, laga ini menjadi panggung pembuktian siapa yang lebih siap secara mental dan taktik. Garuda Muda membawa kepercayaan diri tinggi, sementara Vietnam datang dengan kewaspadaan ekstra terhadap kiper yang kini jadi andalan pertahanan Indonesia.
Dari panggung internasional ke ranah Eropa, kabar mengembirakan datang dari dunia transfer pemain. Kiper timnas Indonesia Emil Audero Mudero resmi bergabung dengan klub Serie A, US Cremonese. Kepindahan ini diumumkan secara resmi oleh pihak klub pada Minggu, 27 Juli 2025. Dalam pengumumannya, Cremonese menyatakan bahwa Emil Audero Mudero didatangkan dari Como dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen. Como sendiri mengonfirmasi bahwa Audero akan menjalani masa peminjaman hingga akhir musim 2025-2026. Kabar ini sudah beredar sejak pekan lalu ketika jurnalis Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kesepakatan antara kedua klub telah tercapai. Kini, Audero akan menjadi bagian dari skuad Cremonese yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Italia. Bergabungnya Audero melanjutkan jejak pemain timnas Indonesia lainnya yang telah lebih dulu mencicipi atmosfer Serie A. Sebelumnya, Jai Itzes mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A bersama Venezia pada musim 2024-2025. Namun, setelah degradasi Venezia ke Serie B, masa depan Jai Itzes masih menjadi spekulasi. Genoa dikabarkan tertarik mendatangkannya, bahkan rela menawarkan dana sebesar 6 juta euro. Sayangnya, Venezia bersikeras mempertahankan harga jual di angka 10 juta euro. Situasi ini membuat Genoa mempertimbangkan untuk mengalihkan target mereka ke pemain lain. Sementara itu, Emil Audero membawa harapan baru. Dengan pengalaman bermain di Serie A sebelumnya bersama Sampdoria dan statusnya sebagai kiper timnas Indonesia, kepindahan ke Cremonese dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga kontinuitas performanya di level tertinggi. Kehadiran Audero di Serie A memberi tambahan kekuatan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi timnas Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemain-pemain Indonesia semakin mampu bersaing di Liga Top Eropa, membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk mengikuti jejak yang sama. Gary Rowett, pelatih Oxford United, mengungkap bahwa dampak fisik dari partisipasi timnya dalam Piala Presiden 2025 sangat besar. Sebanyak 12 pemain dipastikan absen akibat cedera yang terjadi selama turnamen pramusim di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi pukulan berat jelang musim baru divisi Championship 2025-2026. Oleh Romeni, striker andalan menjadi korban paling serius. Ia mengalami injakan keras dari pemain Arema FC, Baulino Moselin, saat melawan dalam laga penyisian grup di Stadion Sijalak Harupat pada 10 Juli 2025. Meskipun Oxford United menang telak 4-0 atas Arema, cedera tersebut memaksa Romeni ditandu keluar lapangan dan memerlukan perawatan intensif. Setibanya di Inggris, Gary Rowett menyatakan bahwa skala cedera Romeni cukup parah, bahkan operasi sudah dilakukan pekan lalu. Ia mengantisipasi bahwa sang pemain akan absen lama, kemungkinan melewatkan seluruh awal musim kompetisi. Pelatih juga menyatakan harapannya bahwa Romeni menjadi satu-satunya pemain yang absen dalam waktu panjang. Namun saat ini waktu kembalinya belum bisa dipastikan. Bagi timnas Indonesia, kondisi ini menjadi kerugian besar. Romeni adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol untuk timnas di tahun 2025. Ketidakhadirannya dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober nanti akan berdampak pada peluang Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Oleh Romeni tampil sebagai pencetak gol debut bagi timnas Indonesia saat laga kualifikasi melawan Australia dan kontra Bahrain, serta menjadi ujung tombak serangan Garuda sejak bergabung dengan timnas awal tahun 2025. Absennya striker naturalisasi ini akan menjadi ujian besar bagi strategi tim. Transfer Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes ke klub Serie A Italia Genoa kini menghadapi kendala serius. Genoa sangat berminat mengontrak Itzes sebagai pengganti Mattia Bani yang hampir pasti hengkang. Namun, negosiasi masih berlarut karena nilai transfer yang dipatok Venezia terlalu tinggi. Venezia meminta 10 juta euro atau sekitar 191 miliar rupiah, sementara Genoa hanya mampu menawar sekitar 6 juta euro. Selisih yang cukup jauh ini membuat pembicaraan belum menemui titik temu. Publik Italia bahkan menyebut stok bek baru Genoa juga meliputi mantan pemain Napoli Leo Ostigard yang kini menjadi alternatif utama jika transfer Jai Itzes gagal. Jai Itzes kini harus bersaing ketat dalam perburuan satu tempat di lini pertahanan Genoa. Selain Ostigard, Genoa juga tertarik kepada nama-nama lain. Kontraknya bersama Venezia berlaku hingga Juni 2027 dan ia tetap berlatih bersama Venezia sambil menunggu keputusan transfer. Media Italia seperti Transferfeed dan jurnalis Gianluca Di Marzio juga menempatkan Jai Itzes sebagai target utama Genoa, meski belum ada konfirmasi resmi soal penawaran final.
Namun situasi menjadi semakin kompleks karena Genoa mempertimbangkan opsi lain yang lebih murah dan mungkin lebih cepat direalisasikan. Dengan demikian, masa depan Jay Itzes musim depan masih belum pasti. Jika transfer batal, peluangnya tetap berada di Venezia, meski klub tersebut akan tampil di Serie B musim depan.